Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Salam Biovlog Nusantara, salam petani milenial. Nah, itu tadi video di awal ya, teman-teman. Kita sudah memberikan aplikasi pertama untuk kolam yang ada di depan kita ini, pemberian sumber karbon dan bakterinya. Jadi seperti biasa, kita tidak memvideokan ya aktivasi bakterinya karena sudah ada beberapa di channel-channel sebelumnya. Cara aktivasi probiotik yang benar. Kemudian kita memberikan takaran 100 ml per meter kubiknya dengan bakterinya itu 5 gram per meter kubik. Itu hanya di awal ya, 5 gram. Selanjutnya kita cukup memberikan 2 gram saja, 2 gram saja untuk bakterinya. Jadi dalamnya itu sudah ada bakteri pembentuk flok dan ada bakteri nitrifikasinya sebagai bakteri pembantu. Teman-teman, ini kolam berukuran diameter 4, tinggi airnya itu kurang lebih 50 cm ya, kurang lebih 50 cm. Ini kita bentuk dulu airnya, kemudian nanti sekitar 2 hari baru kita tambahkan air baru. Tidak apa-apa, yang penting takarannya sesuai, yang penting takarannya sesuai. Jadi tadi itu kita melakukan aplikasi metode kedua atau sistem terbalik ya, sistem terbalik metode kedua. Artinya ikan sudah ada di bawah, baru kita lakukan aplikasinya. Jadi teman-teman, ini tinggi air 50 cm ya, seperti yang saya katakan. Yang penting mau air setinggi bagaimanapun, yang penting cara menghitung volume airnya itu benar. Cara menghitung volume air benar, kemudian tinggal dikalikan dengan takarannya. Ini berada di 50 cm atau 0,5 meter ya, 0,5 meter. Itu nanti tinggal dicari volume airnya berapa kubik, kemudian dikalikan dengan takaran. Jadi yang utama itu adalah menghitung volume air dulu, itu yang penting, itu yang penting. Jadi air ini kita tidak sempat buang ya, kita tidak ganti. Airnya sudah kondisinya seperti ini, kemudian kita turunkan bahannya. Jadi artinya itu sudah banyak kotorannya di bawah. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena kita mau supaya vlognya itu cepat terbentuk. Artinya ketika sudah banyak kotoran di bawah, kemudian kita menurunkan bahan pengurainya, maka kotoran yang tadi itu akan diurai menjadi suatu gumpalan, menjadi vlog. Jadi kita tidak terlalu lama menunggu ya. Kemudian aerasi itu ya harus kencang kalau mau melakukan hal seperti itu. Tapi kalau aerasi Anda lemot, saya sarankan buang airnya, ganti air baru, kemudian bentuk biovlognya, bentuk aplikasinya. Jangan meniru hal seperti ini ya kalau aerasinya lemot. Kalau aerasinya kencang seperti ini ya boleh-boleh saja. Meskipun airnya sudah kotor, ya kita bisa melakukan aplikasi kalau aerasinya kencang. Terkhusus aplikasi pertama ya. Nah, kemudian untuk takarannya itu ya seperti tadi yang saya katakan, kita memakai 5 gram untuk probiotiknya. Kemudian selanjutnya itu kita memakai 2 gram saja. Nah, kenapa saya kasih 2 gram? Karena di dalamnya itu ada bakteri bacillus dan nitrifikasi. Jadi masing-masing saya mix, kemudian saya kasih gabung di satu tempat. Nah, jadi hitungannya itu 1 gram bacillus, 1 gram bakteri nitrifikasi. Jadi kita tambahkan, jadi kita pakai takaran 2 gram untuk aplikasi susulannya ya, aplikasi susulan. Nah, untuk aplikasi susulannya itu kita kondisikan seperti apa ke depannya. Di hari keempat kita lihat dulu apakah bakterinya sudah dominan, vlognya sudah dominan, atau masih didominasi oleh alga atau amoniak. Nah, itu di situ kita akan lihat kondisinya. Maka kalau misalnya masih dominan amoniaknya dan alganya,
itu kita akan lakukan aplikasi susulan di hari keempat ya, hari keempat. Tetapi kalau misalnya sudah dominan bakteri, sudah dominan bakteri atau vlog, itu kita akan lakukan aplikasi 1 kali 1 minggu, 1 kali 1 minggu. Tapi kalau pemula itu saya sarankan 1 kali 1 minggu saja dulu untuk titik aman ya. Tapi jangan tiru hal ini ya teman-teman. Ini bisa saja ini kalau dilakukan hal seperti ini dengan air yang sudah kotor, kemudian kita lakukan aplikasi dengan aerasi yang lemah, itu sangat berbahaya. Karena ketika menurunkan bakteri dan sumber karbon, bakterinya tadi ini akan berkembang biak menjadi lebih pesat, lebih banyak. Nah, setelah berkembang biak, dia akan mengurai kotoran. Apa yang terjadi setelah itu, maka oksigen akan direbut oleh bakteri, sehingga ikan kesusahan. Nah, makanya saya sarankan jangan melakukan aplikasi ketika air kotor kalau misalnya aerasinya lemah. Tapi kalau aerasinya kencang seperti ini, boleh-boleh saja, aman-aman saja. Oke ya teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Nah, kalau teman-teman mau pesan probiotiknya, teman-teman bisa langsung masuk di link Shopee saya, nanti kita sematkan linknya. Sisa tinggal sedikit ya, masih terbatas, kita tidak bisa dapat bahannya secara banyak karena cukup banyak kandungan bakteri yang kita harus beli, yang kita harus siapkan. Jadi kita kumpuli, kita mix semua agar bisa mendapat takaran yang hemat, kemudian mendapatkan hasil yang bagus. Jadi kita pakai takaran bakteri sedikit tetapi hasilnya bagus, karena banyak terutama pabrikan ya, itu dia menyematkan di situ 10 gram per meter kubik, 10 gram per meter kubik. Nah, kalau misalnya 100 gram dengan volume air 10 kubik, atau dalam 1 diameter 4 airnya full, itu minimal 10 kubik, berarti kita harus pakai 1 bungkus itu 100 gram 1 kali aplikasi. Itu kan jatuhnya di pemborosan. Nah, sedangkan saya lihat juga isi bakterinya, kandungan bakterinya tidak cukup banyak, masih perlu beberapa bakteri lain. Nah, jadi bakterinya itu ada yang khusus pengurai alga atau lumut, kemudian ada khusus pengurai amoniak, dan ada yang membentuk vlog, kemudian ada yang mengurai nitrit. Jadi macam-macam ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam Biovlog Nusantara, salam petani milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.